Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Arsyana. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah kelompok kami buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Proyek Bubut dan LAS pada PT Bima Sakti Engineering Bogor. Langsung saja ke latar belakang. PT Bima Sakti Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa bubut dan las yang beralamat di Jalan Raya Sipor nomor 103 di Kota Bogor. Masalah yang dihadapi pada perusahaan ini terdapat suatu sistem pendataan pelayanan yang masih berjalan secara manual. Tidak ada tempatnya penyumbatan data, sehingga butuh waktu yang lama dalam pencarian data, dan sering juga terjadi kehilangan data dikarenakan data hanya berupa lembaran kertas, tidak tersimpan dalam satu database. Dalam proses fabrikasi logam, kita mengenal beberapa istilah proses pemesinan seperti proses pengelasan, pembubutan, proses price, dan proses pemesinan lainnya. Pembubutan terintegrasi program komputer numerical control atau disingkat CNC. Proses pembubutan konvensional cenderung masih terlalu banyak menggunakan bantuan tenaga manusia, sedangkan pembubutan terintegrasi program komputer lebih mengedepankan program komputer yang berisi data numerik. Itu kutipan kelompok kami mengambil dari NZ et al. Pada tahun 2019. Adapun permasalahan perusahaan dalam sistem pelayanan jasa proyek bubut dan las, yaitu yang pertama itu perhitungan stok. Orang masih manual karena masih menggunakan alat tulis, tidak dengan cara menginput melalui komputer. Yang kedua, sistem pelayanan masih offline karena di dalam web tidak ada fitur antar pihak PT dan pelanggan. Nomor 3, informasi mengenai akses ke PT tersebut masih minim, sebab informasi hanya melalui mulut ke mulut sehingga jangkauannya tidak luas mengenai informasi PT tersebut. Dan deskripsi produk service. Sistem yang kami akan buat adalah sistem pelayanan jasa proyek bubut dan las dengan menggunakan platform website agar bisa daftar pemesanan diakses lebih mudah dan mengetahui aktivitas apa saja tentang perusahaan ini dan apa dampak bagi orang banyak atau komentar dari pelanggan, dan menciptakan waktu yang efisien juga. Dan keuntungan yang diharapkan kami adalah sistem perusahaan kami melalui platform website yang diharapkan memiliki keuntungan, yaitu membangun sarana publikasi yang dapat dijangkau seluruh masyarakat untuk mengakses platform website perusahaan kami. Yang kedua, menyediakan servis informasi dan komentar yang mudah dan cepat bagi konsumen. Yang ketiga, menyediakan servis pelayanan pemesanan pelanggan yang mudah bagi konsumen. Yang keempat, memudahkan pengelola perusahaan dalam menginformasikan jasanya. Yang kelima, memudahkan pengelola perusahaan dalam melakukan aktivitas pelayanannya. Berikut perencanaan aktivitas secara global perancangan sistem pelayanan jasa las atau proyek PT Bima Sakti Engineering.
Yang pertama itu ada analisa desain sistem, di mana saat perusahaan kami akan membuat desain sistem untuk pertama kalinya. Seperti apa perencanaan desain sistem di PT Bima Sakti Engineering kami dari sistem tersebut. Yang kedua, perancangan sistem adalah merancang sistem kami bagaimana supaya user pengguna bisa memahami apa yang ada di perusahaan kami. Yang ketiga itu pemrograman, di mana proses pembuatan program web itu sendiri. Ya, yang keempat itu pengujian sistem adalah untuk menguji sistem dari perusahaan apa saja yang kurang dari sistem kami sehingga bisa mengurangi kesalahan yang ada pada sistem kami. Yang kelima, penyempurnaan sistem. Setelah melakukan pengujian di atas, kami melakukan penyempurnaan sistem pemesanan dengan seiringnya waktu dan kami menyempurnakannya dengan cara menambahkan kekurangan dari web tersebut. Yang keenam itu ada implementasi, di mana perusahaan kami sudah mengimplementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkan. Ya, ada juga tabel perencanaan aktivitas secara global seperti ini. Bab 2 yaitu Project Report. Yang pertama, tinjauan perusahaan. Tinjauan terhadap perusahaan diperlukan untuk mendukung jalannya suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Perusahaan membuat struktur organisasi agar para karyawan dapat mengetahui apa saja tugas-tugasnya, dengan siapa saja dia bertanggung jawab, dan apa saja kewenangannya dalam perusahaan. Yang kedua yaitu sejarah perusahaan. PT Bima Sakti Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa proyek bubut dan las yang telah berdiri sejak tahun 2006 hingga saat ini. Diawali dan didirikan oleh Bapak Haji Agus Rohim, membuat usaha berbentuk perusahaan pelayanan, yaitu perusahaan yang melayani proyek bubut dan las yang beralamat di Jalan Raya Cipor, Bubulak, dan berada di kawasan Kota Bogor. Sebagai peluang membuka usaha, karena pada saat itu peluang membuka usaha proyek bubut dan las masih sangat menguntungkan, apalagi perusahaan pelayanan jasa proyek bubut dan las masih banyak diminati bagi perusahaan swasta, bengkel mobil atau motor, maupun perseorangan. Sehingga PT Bima Sakti Engineering ini dapat berkembang karena komitmen melayani masyarakat dan telah bertahan sampai saat ini. Dan sekarang PT Bima Sakti Engineering memiliki banyak karyawan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan ini ialah yang pertama pimpinan atau direktur, kemudian di bawahnya ada administrasi. Setelah administrasi, di bawahnya ada kepala produksi dan karyawan. Peran-peran dari struktur organisasi di atas yaitu pertama, pimpinan atau direktur. Posisi direktur pada PT Bima Sakti Engineering berfungsi sebagai atasan yang mengatur seluruh pekerja di perusahaan ini, mengelola dan memberi arahan pada pekerja atau karyawan lainnya. Yang berikutnya yaitu admin. Posisi admin berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan alur kas pada PT Bima Sakti, serta bertanggung jawab atas pencatatan barang keluar masuk gudang, stok barang, dan laporan penjualan barang. Berikutnya yaitu kepala produksi. Posisi kepala produksi yaitu menerima informasi dari admin apa saja yang harus dibuat sesuai keinginan pelanggan, memberi instruksi kepada karyawan, dan mengawasi dalam proses pengerjaan atau proses produksi. Berikutnya karyawan. Posisi karyawan membuat dan mengelola bahan baku sesuai instruksi yang diberikan oleh kepala produksi. Berikutnya yaitu yang keempat, proses bisnis.
Pertama, mengajukan pemesanan. Pelanggan akan mengajukan pesanan dengan cara membawa barang dan memberi gambaran barang seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian kepala produksi mencatat nota pesanan pelanggan dan menerima pesanannya. Berikutnya itu proses pengerjaan. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, kemudian kepala produksi memberi barang dari pelanggan dan memberi informasi tentang pesanan pelanggan kepada karyawan. Kemudian karyawan menerima barang dan informasi tersebut. Selanjutnya karyawan melakukan pelayanan jasa sesuai keinginan pelanggan atau pesanan pelanggan. Lalu setelah selesai, karyawan akan memberikan barang yang sudah jadi kepada kepala produksi dan kepala produksi menerima barang yang sudah jadi. Kemudian kepala produksi akan memberi informasi kepada admin bahwa pesanan pelanggan sudah selesai dikerjakan. Dan admin menerima informasi tersebut. Kemudian admin akan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa pesanannya sudah selesai dan bisa diambil. Kemudian yang berikutnya melakukan pembayaran. Setelah semua selesai, admin akan memberikan kwitansi pemesanan kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima kwitansinya dan melakukan transaksi pembayaran. Admin akan menerima pembayaran tersebut. Berikutnya itu laporan pelayanan jasa. Admin akan membuat laporan pelayanan jasa sesuai data pelanggan. Lalu laporan diberikan kepada pimpinan atau direktur dan pimpinan direktur menerima laporan tersebut. Kemudian di sini ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram mengajukan pesanan. Di sini ada pelanggan memulai, kemudian mengajukan pesanan dengan membawa barang atau memberi barang kepada pihak perusahaan tersebut. Setelah mengajukan pesanan dan membawa atau memberi barang tersebut, kemudian si pelanggan memberi gambaran apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut kepada kepala produksi. Kemudian kepala produksi mencatat nota pesanan. Setelah mencatat nota pesanan, kemudian kepala produksi menerima barang dari pelanggan, kemudian selesai dan dikerjakan. Kemudian berikutnya activity diagram proses pengerjaan. Kepala produksi memulai atau memberi barang dari pelanggan dan memberi informasi tentang pesanan pelanggan kepada karyawannya. Setelah itu karyawannya menerima barang dan informasi tersebut. Setelah menerima barang dan informasi tersebut, kemudian karyawan melakukan pelayanan jasanya, yaitu dengan mengerjakan sesuai instruksi dari kepala produksi, yaitu setelah melakukan pelayanan jasa memberikan barang. Setelah semuanya selesai, memberikan barang yang sudah jadi kepada kepala produksi. Kemudian kepala produksi menerima barang yang sudah jadi atau yang telah dibuat oleh para karyawan tersebut. Kemudian setelah menerima barang yang sudah jadi, memberi informasi pesanan kepada pelanggan yang sudah selesai atau yang sudah dibuat. Kemudian setelah memberi informasi pesanan tersebut, melapor kepada admin. Setelah admin menerima informasi tersebut, yaitu memberikan informasi pesanan yang sudah selesai kepada pelanggan. Setelah memberikan informasi tersebut kepada pelanggan, kemudian pelanggan menerima informasi tersebut dan selesai. Kemudian activity diagram pembayaran. Activity diagram pembayaran di sini admin memberikan kwitansi pemesanan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan menerima kwitansi tersebut. Setelah menerima kwitansi tersebut, pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Setelah melakukan transaksi pembayaran kepada admin dan admin pun menerima pembayaran. Kemudian activity diagram laporan pelayanan jasa. Di sini ada activity diagram laporan pelayanan jasa, yaitu admin memulai membuat laporan pelayanan jasa, kemudian memberikan laporan pelayanan jasa kepada pimpinan atau direktur. Kemudian pimpinan atau direktur menerima laporan pelayanan jasa dan selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nugraha. Saya akan mempresentasikan metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi dokumen masukan. Itu ada yang satu, nama dokumen, nota pesanan, fungsi sebagai bukti pemesanan pelanggan, sumber pelanggan, tujuan kepala produksi, media kertas, dan jumlah satu lembar, frekuensi setiap pemesanan, bentuk laporan B2. Yang kedua, spesifikasi dokumen keluaran. Spesifikasi dokumen keluaran, nama dokumen, laporan laporan pelayanan jasa. Fungsinya adalah untuk laporan pelayanan jasa, sumbernya administrasi, tujuannya pimpinan dan direktur, jumlahnya satu rangkap, frekuensinya per bulan, untuk lampirannya B1. Nama dokumennya kwitansi, fungsinya sebagai bukti pembayaran, sumbernya administrasi, tujuan pelanggan, media kertas, jumlahnya satu, frekuensi setiap pemesanan. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Dalam pembuatan sistem, tentunya harus menganalisa sistem yang akan dibuat. Berikut analisa sistem yang dibuat menurut bagian kerja, yaitu satu, pimpinan dan direktur. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan pimpinan. Pemilik bisa melakukan login, satu. Yang kedua, pemilik bisa mengelola data karyawan. Yang ketiga, pemilik bisa melihat data laporan pemesanan. Pemilik bisa melakukan logout. Yang keempat, yang kedua, kepala produksi ikut semua aktivitas yang berhubungan dengan kepala produksi. Kepala produksi yang satu, kepala produksi yang bisa melakukan login. Yang kedua, kepala produksi yang bisa mengelola data pemesanan pelanggan. Yang ketiga, kepala produksi bisa melakukan logout. Yang ketiga, administrasi. Berikut semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi adalah: yang ke satu, administrasi bisa melakukan login. Yang kedua, administrasi bisa memproses transaksi pembayaran. Yang ketiga, administrasi bisa melihat data laporan pemesanan. Yang keempat, administrasi bisa mengelola data pelaporan pemesanan. Yang kelima, administrasi bisa melakukan logout. Ya, sini ada user diagram. Yang sini pimpinan direktur bisa melakukan login, melihat data dan data laporan pemesanan. Di sini ada administrasi mengelola data laporan, memproses transaksi pembayaran, mengelola data pembayaran. Di sini ada kepala produksi mengelola data pemesanan pelanggan. Sini skenario use case. Use case name melakukan login. Requirement-nya user melakukan login. Goal, user dapat masuk ke halaman admin masing-masing. Recording, user belum melakukan login. Main form basic, user melakukan halaman login, user mengisi form login. Sistem mengecek apakah username dan password ada di database atau tidak. Jika ada, diarahkan ke halaman admin. Jika tidak ada, muncul pemberitahuan login gagal. Yang tabel 3, melihat data laporan pemesanan. Use case name-nya melihat data laporan pemesanan. Requirement-nya pimpinan, data administrasi dan melihat data laporan pemesanan. Goal-nya pimpinan dan administrasi dapat melihat data laporan pemesanan. Recording-nya pimpinan dan administrasi masuk ke halaman admin. Primary actor pimpinan administrasi.
main flow basic path. Yang ke satu, pimpinan dan administrasi masuk ke halaman admin laporan pemesanan. Yang kedua, pimpinan dan administrasi dapat melihat dan laporan pemesanan. Yang keempat, mengelola data pemesanan. Requirementnya, administrasi dapat mengelola data laporan pemesanan. Goalnya, administrasi dapat menghapus, mengubah, dan menambah. Recording administrasi sudah masuk ke halaman data laporan pemesanan. Post-conditionnya, data laporan pemesanan berhasil dihapus, diubah, dan ditambah. Failed and condition maksudnya data laporan pemesanan gagal dihapus, diubah, dan ditambah. Main for basic path administrasi. Yang satu, administrasi masuk ke halaman admin data laporan pemesanan. Yang kedua, administrasi dapat menghapus, menambah, dan mengubah data laporan pemesanan. Yang ketiga, jika gagal akan muncul pemberitahuan gagal mengubah data jika berhasil. Dan terusnya, mengelola data pemesanan pelanggan. Use case name-nya mengelola data pemesanan pelanggan. Requirement, kepala produksi dapat mengelola data pemesanan pelanggan. Kepala produksi dapat mengubah, menghapus, dan menambah pesanan. Recordings-nya, kepala produksi sudah masuk ke halaman admin daftar dan pemesanan. Post-condition-nya, data yang berhasil diubah, dihapus, dan ditambah. Sini ada relation system-nya, relation system basis data. Yang ke satu, entity relations diagram RD. Yang kedua, logical rational structure. Yang ketiga, spesifikasi file. Spesifikasi file membuat database membutuhkan spesifikasi file yang diperlukan untuk membangun database tersebut. Spesifikasi file yang kami buat. Saya Putri Amali Nur Fatma, selanjutnya akan membahas tentang Logical Relational Structure atau LRS. Nah, di LRS ini terdapat kolom pelanggan terhubung ke pemesanan, lalu terhubung ke jenis pelayanan. Pada kolom pelanggan terdapat nm_plg atau biasa disebut dengan nama underscore pelanggan ya. Tipe datanya varchar. Lalu selanjutnya ada nomor pelanggan, tipe datanya integer. Nah, lalu pada pemesanan ini terdapat jenis pembayaran, tipe datanya varchar, nomor pemesanan, tipe datanya integer, nomor pelanggan, tipe datanya integer, status pembayaran, tipe datanya enum ya. Itu kayak optional gitu, sudah bayar atau belum bayar gitu. Lalu selanjutnya ada tanggal pesan, tipe datanya date. Lalu selanjutnya ada total pembayaran, tipe datanya integer. Nah, lalu pada jenis pelayanan ini terdapat harga, tipe datanya integer, ID underscore pelayanan, tipe datanya varchar, lalu nama underscore jenis pelayanan, tipe datanya varchar. Lalu pada kolom user ini terdapat access, tipe datanya enum, ini kayak optional gitu, pimpinan, kepala produksi, dan administrasi. Itu nanti pilihan gitu, mau milih yang mana nanti, adminnya, login. Lalu selanjutnya ada ID user, tipe datanya integer, passwordnya tipe data varchar, lalu username tipe datanya varchar. Lalu selanjutnya spesifikasi file. Di sini terdapat spesifikasi file pelanggan. Itu terdiri dari nama filenya pelanggan, akronimnya pelanggan, fungsinya untuk menyimpan pelanggan, organisasi filenya indeks ke sequential, tipe filenya file master, access filenya random, medianya memori, panjang recordnya 70 byte, field key-nya nomor underscore pelanggan. Softwarenya MySQL ya. Lalu di sini bisa dilihat untuk spesifikasi file pelanggan. Contohnya tuh seperti itu ya, bisa dilihat. Terdapat nomor pelanggan. Nomor pelanggan ini nanti di primary key. Tipe datanya integer, ukurannya 10. Lalu selanjutnya ada nama pelanggan.
akronimnya nama underscore pelanggan, tipe datanya varchar, ukurannya 50. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file user. Di sini terdiri dari nama filenya user, akronimnya user, fungsinya untuk menyimpan data user, organisasi filenya index sequential, tipe filenya file master, access filenya random, medianya memori, panjang recordnya 105 byte, field key-nya ID underscore user. Softwarenya MySQL ya, masih pakai MySQL. Lalu untuk spesifikasi file usernya, ini contohnya bisa dilihat. Nah, ini pada elemen datanya terdiri dari ID user, akronimnya ID underscore user, tipenya integer, ukurannya 5, dan di sini nanti ID usernya di primary key. Untuk selanjutnya username, akronimnya username, tipe datanya varchar, ukurannya 45. Lalu selanjutnya ada elemen data password, akronimnya password, tipe datanya varchar, lalu ukurannya 50. Lalu yang terakhir di sini ada hak akses, akronimnya akses ya, lalu tipe datanya enum. Keterangannya pimpinan, kepala produksi, administrasi. Itu kayak optional gitu. Nanti yang login siapa? Administrasi kah, kepala produksi kah, atau pimpinan kah? Lalu selanjutnya di sini ada spesifikasi file jenis pelayanan. Nah, di sini terdiri dari nama filenya, jenis pelayanan, akronimnya jenis pelayanan, fungsinya untuk menyimpan data jenis pelayanan. Organisasi filenya index sequential, tipe filenya file master, access filenya random, medianya memori, panjang recordnya 100 byte, field key-nya ID underscore jenis pelayanan. Softwarenya pakai MySQL juga. Lalu di sini ada spesifikasi file jenis pelayanan, tabelnya. Nah, untuk elemen datanya ini terdiri dari ID jenis pelayanan, akronimnya ID underscore jenis pelayanan, tipenya varchar, ukurannya 5, dan di sini nanti ID jenis pelayanannya di primary key. Lalu selanjutnya ada nama jenis pelayanan, akronimnya nama underscore jenis pelayanan, tipenya varchar, ukurannya 65. Lalu selanjutnya ada harga di sini akronimnya harga ya tetap. Lalu tipe datanya integer, ukurannya ini 12. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file pemesanan. Di sini terdiri dari nama filenya, pemesanan, akronim pemesanan, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, organisasi filenya index sequential, tipe filenya file transaksi, access filenya random, medianya memori, panjang recordnya 100 byte, field key-nya nomor underscore pemesanan. Software MySQL juga. Nah, di sini elemen datanya nomor pelanggan, akronimnya nomor underscore PLG, tipenya integer, ukurannya 7, dan di sini nanti nomor pelanggannya di primary key. Lalu selanjutnya ada nomor pemesanan, akronimnya nomor underscore pemesanan, tipenya integer, ukurannya 9. Lalu selanjutnya ada tanggal pemesanan, tanggal underscore pesan, tipe datanya date, lalu jenis pembayaran underscore jenis pembayaran, jenis underscore pembayaran, tipe datanya varchar, ukurannya 18. Lalu selanjutnya ada total pembayaran, total underscore pembayaran, tipe datanya integer, ukurannya 30. Lalu yang terakhir ada status pembayaran, akronimnya status underscore pembayaran, terus tipe datanya enum, optional gitu, kayak sudah bayar atau belum bayar gitu. Lalu selanjutnya struktur kode ini terdiri dari struktur kode nomor pelanggan. Nih saya jelasin ya. Di sini keterangannya XX ini kayak 2 angka gitu, 2 angka untuk kode pelanggan. Lalu 2 angka selanjutnya ada tahun. Lalu 5 angka selanjutnya ada nomor urut pelanggan. Contoh PL itu bukan angka ya, sorry. Huruf, berupa huruf gitu kodenya. PL ini untuk kode pelanggan, lalu 2 angka selanjutnya yaitu untuk tahun, lalu 5 angka selanjutnya ini untuk nomor urut pelanggan. Nah, kode pelanggan yang menunjukkan pelanggan.
urutannya gitu. Lalu tahunnya tahun kedatangan pelanggan, datangnya tahun berapa gitu ya. Lalu selanjutnya nomor urut pelanggan ini nomor berapa pelanggan yang datang gitu, berurutan. Lalu selanjutnya ada struktur kode jenis pelayanan. Di sini dua huruf untuk kode jenis pembayaran, lalu 3 angka untuk nomor jenis pelayanan. Berikut contohnya nih. Jenis pelayanan JP itu untuk kode jenis pelayanan 2 huruf JP. Lalu selanjutnya ada 3 angka untuk nomor jenis pelayanan, itu 029. Keterangannya, kode jenis pelayanan ini itu kode yang menunjukkan jenis pelayanan. Ini ya kan. Lalu selanjutnya nomor jenis pelayanan. Ini yang artinya menunjukkan urutan jenis pelayanan. Lalu selanjutnya ada structure code ID user. Di sini 2 huruf untuk kode pengelola, Lalu 3 angka untuk nomor user pengelola. Contoh, untuk P dan L ini singkatan ya, pengelola, yang disebut dengan pengelola, 2 huruf P dan L untuk kode pengelola. Lalu 3 angka selanjutnya yaitu untuk nomor user pengelola, 057 itu nomornya. Nah, keterangannya bisa dilihat ya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ahmad Sofyan akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Yang pertama tentang halaman form login. Ya, di sini halaman desain loginnya itu saya buat dengan semenarik mungkin. Di mana saya dibagi 2 kolom, yaitu untuk input dan satu lagi dengan kata-kata silahkan login. Di sini jika ingin login harus menyantumkan email dan password. Jika belum punya akun, silahkan kita daftar. Nah, di halaman daftar ini kita diminta untuk mengisi nama panjang kita, alamat email, password, dan konfirmasi password. Di mana semua ini sudah di forum validasi. Di mana jika emailnya tidak sesuai, dia tidak akan bisa. Kalau pertama password 123 dikonfirmasi passwordnya 1234, itu akan gagal. Jadi di halaman daftar ini sudah tersetting untuk benar-benar. Jadi full name-nya harus benar, email address-nya harus benar, password-nya harus benar, konfirmasinya juga harus benar. Dan yang ketiga, setelah kita daftar, kita login. Jika kita mengakses dengan role ID admin, kita akan di-redirect ke admin. Seumpamanya di sini saya menggunakan role ID 1, yaitu admin. Ya, di mana di halaman admin itu ada data pesanan, ada data karyawan, ada laporan, ada invoice juga seperti itu, ada menu, ada button logout juga. Di mana di sini admin itu semuanya harus bisa punya akses. Di mana admin itu bisa seperti mengelola data karyawan, mengelola laporan seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada halaman member. Nah, halaman member itu untuk dimana kita sudah daftar, kita ingin menggunakan jasa itu, kita harus login terlebih dahulu agar mendapatkan diskon lah 10% seperti itu. Yang selanjutnya ada struktur navigasi. Setelah login, itu si admin bisa ke home, bisa ke transaksi pembayaran, bisa mengakses ke data laporan pemesanan, dan bisa juga logout. Jika
jika pimpinan itu bisa mengakses ke halaman home, mengakses ke halaman data karyawan, mengakses laporan penjualan, dan logout. Ya, pembuatan kode program. Nah, di skrip halaman login. Saya di sini menggunakan text editor JetBrains. Di sini saya semua yang ada di tampilan tadi itu skripnya ada di sini semua lengkap. Ada skrip login, ada skrip ketika kita daftar, semuanya ada di sini tertera. Nah, di 2.5 ini ada pengujian, di mana skenario pengujiannya itu jika kita mengosongkan semua data login lalu langsung mengklik tombol login, itu tidak akan bisa, akses akan ditolak. Seumpamanya email kosong, password tapi diisi, itu tidak akan bisa. Karena dari sebelumnya kita sudah mengaktifkan forum validasi. Yang kedua, hanya mengisi email dan tidak mengisi password, sama juga akan tolak aksesnya. Jika kedua-duanya email benar, password salah, seumpamanya kita sudah memasukkan email, sudah memasukkan password tapi salah, itu akan muncul pesan password salah. Dan di poin 2.6 itu ada pemeliharaan. Di sini ada tabel menjelaskan tentang spesifikasi dan kebutuhan. Ya, itu sistem operasi. Ya, kebutuhannya yang saya itu Microsoft Windows 10. Ya, spesifikasinya prosesor yang digunakannya Intel Core i3. Layarnya LED 13,inci. Keyboardnya keyboard QWERTY. Printer yang digunakan ya printer Epson. Mouse-nya mouse Microsoft, ya endorse dari Microsoft. Softwarenya yang digunakan oleh kelompok kami yaitu bahasa pemrograman PHP, JavaScript, JSON seperti itu, dan pendukung lainnya seperti SQL, HTML, dan CSS. Ya, exam juga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.